Halo guys, ngomong-ngomong soal korek. Assalamualaikum Re. Jadi di sini judulnya kita mau ngopi ya guys ya. Apa sih itu ngopi? Ya, ngopi itu ngomongin PV. Pasti dari kalian semua ada yang kurang paham atau kurang tahu tentang PV ini apa sih gitu. Nah, jadi PV ini yaitu adalah teknologi yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. PV mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik melalui proses aliran-aliran elektron negatif dan positif di dalam sel modul tersebut karena ada perbedaan elektron. Semakin besar intensitas cahaya matahari yang masuk, arus yang dihasilkan akan semakin besar pula. Oleh karena itu, faktor cuaca adalah penting, mengingat intensitas cahaya matahari ketika cuaca mendung dan cerah tidaklah sama. Pada kenyataannya, banyak faktor yang mempengaruhi kerja dari fotovoltaik atau PV agar pengoperasiannya dapat mencapai nilai maksimum. Ya, ada banyak guys faktor yang mempengaruhi kerja dari PV ini, yaitu satu, suhu permukaan fotovoltaik, dua, radiasi solar matahari, ketiga, kecepatan angin bertiup, empat, keadaan atmosfer bumi, lima, orientasi fotovoltaik, enam, posisi letak fotovoltaik terhadap matahari. Tapi dari banyaknya faktor tersebut, teman-teman, yang bisa diubah variabelnya adalah dua saja, yaitu suhu permukaan fotovoltaik dan radiasi solar matahari atau iradiasi. Ya, mungkin itu dari materi PV yang bisa dijelaskan dari judul ngopi ini ya guys ya, ngomongin PV. Tapi terus lanjut dari PV atau fotovoltaik ada MPPT, Maximum Power Point Tracking. Apa sih MPPT itu? MPPT merupakan sistem elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk mengontrol sistem panel surya agar dapat beroperasi pada daya maksimum. MPPT adalah kontrol elektronis yang terkonsentrasi pada titik poin karakteristik tegangan dan arus pada panel surya, bukan sistem pelacakan mekanis. Sistem MPPT diimplementasikan ke dalam suatu alat elektronik, teman-teman, bekerja dengan cara menstabilkan panel surya agar bekerja pada titik maksimumnya, agar daya yang diberikan ke beban adalah daya maksimal. Hasil keluaran elektronik tersebut berupa jadi radio atau D yang selanjutnya digunakan untuk switching MOSFET pada DC-DC converter, sehingga dengan mengatur nilai D diharap dapat menemukan titik daya maksimum dari panel surya. Lanjut, dalam percobaan kali ini diimplementasikan beberapa algoritma optimasi untuk MPPT yang bertujuan sebagai perbandingan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing algoritma. Algoritma optimasi yang digunakan adalah Perturb and Observe atau PNO dan Incremental Conductance atau EC. Ya, selanjutnya akan diteruskan judul ngopi ini dengan Mbak Salsa. Halo teman-teman, selanjutnya yaitu PNO. Kita tahu bahwa MPPT mempunyai beberapa metode, salah satunya yaitu PNO atau Perturb and Observe. Kalian tahu nggak sih apa itu PNO? Jadi algoritma PNO merupakan metode kontrol dalam sistem fotovoltaik yang memantau dan mengoptimalkan produksi listrik dari sel surya. Dan cara kerja dari metode PNO ini ada yang tahu nggak ya? Jadi yang pertama yaitu sistem membuat perubahan kecil pada pengaturan operasional, misalnya tegangan atau arus. Namun dalam algoritma ini masukan yang dibutuhkan seperti daya, arus, dan tegangan. Selanjutnya, observasi dilakukan terhadap dampak perubahan tersebut pada produksi listrik. Setelah hasil observasi diperoleh, algoritma menentukan apakah perubahan tersebut meningkatkan atau mengurangi efisiensi sistem. Proses ini diulang untuk mencapai titik operasi yang optimal. Teman-teman pasti tahu, sesuatu itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di sini ada pun
keuntungan dari metode PNO yang digunakan pada MPPT yaitu ada dua, yaitu sederhana dan adaptif. Makna dari sederhana sendiri yaitu algoritma ini relatif mudah untuk diimplementasikan dan dimengerti oleh teman-teman semua. Sedangkan adaptif yaitu mampu menyesuaikan diri dengan fluktuasi lingkungan dan kondisi operasional yang berubah. Berikut merupakan flowchart dari algoritma PNO. Jadi teman-teman, tidak hanya metode PNO, MPPT juga mempunyai metode yang lain yang harus kita ketahui ya teman-teman, yaitu ada metode incremental conductance atau yang biasa disingkat dengan metode IC. Jadi teman-teman ada yang tahu nggak ya apa itu metode incremental conductance? Metode ini menjadi penting dalam meningkatkan efisiensi konversi energi matahari menjadi listrik. Incremental conductance merupakan teknik kontrol yang berfokus pada perubahan konduktansi modul fotovoltaik. Tujuan dari metode ini, apakah ada yang tahu? Jadi tujuannya adalah memaksimalkan daya yang dihasilkan oleh panel surya. Nah, sedangkan cara kerja dari metode ini yaitu saat tegangan atau arus berubah, metode ini membandingkan rasio antara perubahan daya dan perubahan tegangan. Selanjutnya, sistem PV kita menggunakan rangkaian DC-DC converter sebagai charge controller untuk mengisi baterai pengaktifan sinyal kendali algoritma MPPT. Nah, konverter yang kami gunakan adalah buck boost converter yang rangkaiannya ditampilkan pada gambar berikut. Buck boost converter sebagai salah satu saklar regulator mode yang menghasilkan tegangan keluaran lebih kecil atau juga bisa lebih besar dibandingkan dengan tegangan masukannya. Keluaran dari konverter ini akan dikendalikan oleh algoritma MPPT. Buck boost converter ini membutuhkan pulsa PWM untuk menjadikan kondisi saturasi dan cut off dari komponen MOSFET pada rangkaian konverter hingga fungsi switching bisa aktif. Lalu selanjutnya adalah rangkaian yang kami gunakan. Berikut adalah rangkaian kami. Di sini kami menggunakan rangkaian buck boost, di mana sistem switchingnya diatur oleh PWM. PWM ini diinput dari MPPT dan inputan tersebut ditentukan oleh algoritma yang ada di dalam MPPT tersebut. Algoritma yang kami gunakan sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu PNO dan increment. Selanjutnya, untuk penggunaan PV, kami menggunakan PV dengan maksimum power 280 Watt. Lalu arus maksimum yaitu 8,89 dan tegangan maksimalnya di 31,5 volt. Nah, oke guys, jadi dari rangkaian itu kalau di di run hasilnya jadi kayak yang di gambar belakang ini nih. Nah, itu kan bisa kalian lihat kan ada grafik dia itu mulanya dari 0, terus nanti kan dia naik. Nah, dia itu naiknya ke posisi yang kuning sama hijau itu kan daya. Nah, dan posisinya itu didasari sama iradiansnya, soalnya yang mempengaruhi daya dari sebuah PV itu kan iradians sama kalau yang di inputan rangkaian tadi kan itu kan pakai suhu. Jadi itu kan tadi yang kita ubah itu iradiansnya yang awalnya itu 500 terus berubah jadi 1000 terus berubah jadi 500 lagi. Nah, kalau dilihat dari grafik itu kan yang pertama itu kan dari 0 naik sampai ke powernya dimana iradians 500 tuh. Nah, itu dia naik terus habis itu steady state. Nah, kalau yang membedakan dari setiap metode itu biasanya ada di grafiknya itu, bisa yang rise time-nya itu atau proses naiknya itu ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian pada saat posisi steady state-nya itu kan berosilasi ya namanya, yang naik turun terus itu loh. Nah, itu juga berdasarkan dari algoritma yang dipakai. Kemudian itu naik lagi ke posisi 1000 iradiasinya
bernilai 1000 terus turun lagi juga gitu, prosesnya sama itu. Naik turunnya didasarkan sama algoritma dari MPPT-nya tadi gitu guys cara kerjanya. Jadi untuk PNO sama increment bedanya udah dijelasin tadi ya, dari algoritmanya itu kan beda. Terus dari sisi grafiknya juga bakal jadi beda. Kayak daya maksimumnya itu nanti beda juga, lebih besar dari daya maksimumnya itu beda, lebih besar di PNO. Tapi kalau di increment itu osilasinya lebih kecil, jadi itu juga lebih bagus. Jadi ada plus minusnya gitu masing-masing dari PNO sama increment. Selain itu keunggulan yang lain dari PNO itu rise time-nya itu lebih cepat daripada increment. Gitu guys, sudah paham atau belum? Kalau belum, ulangi lagi videonya, oke? Siap. Jadi udah sampai sini dulu. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya di kolom komentar. See you.